Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Ibu di tema 3, subtema 4, kelas 2 SD, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menemukan persamaan kata. Kedua, meniru sikap yang baik dalam dongeng. Ketiga, menulis cerita berdasarkan gambar. Keempat, membuat kalimat berdasarkan kosakata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Nah, sekarang kita akan belajar menemukan persamaan kata. Banyak kata-kata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Kata-kata yang berbeda dapat memiliki arti yang sama. Kosakata berbeda yang memiliki arti yang sama disebut sinonim. Nah, sekarang pilihlah kata berikut yang memiliki arti sama. Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Yang pertama, menolong. Kata yang memiliki arti yang sama adalah membantu. Kedua, kelompok. Kata yang memiliki arti yang sama adalah tim. Ketiga, gembira. Kata yang memiliki arti yang sama adalah senang. Yang keempat, putra. Kata yang memiliki arti yang sama dengan kata putra adalah anak laki-laki. Yang kelima adalah kompak. Kata yang memiliki arti yang sama dengan kompak adalah rukun. Nah, anak-anak cerdas, pernahkah kamu mendengarkan atau membaca dongeng? Apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita rekaan atau khayalan. Sikap baik dalam dongeng dapat kamu tiru. Misalnya, sikap kerjasama, toleransi, pentingnya kejujuran, tidak boleh sombong, dan lain-lain. Contoh dongeng: Gagak sang pembohong, Kancil dan buaya, si kura-kura yang sombong, dan lain-lain. Masih banyak cerita yang termasuk dongeng. Anak-anak cerdas, sekarang mari kita simak dongeng Gagak sang pembohong. Gagak sang pembohong. Aku adalah burung gagak. Makananku daging bangkai hewan lain. Bulu dan paruhku berwarna hitam. Suaraku berkoak membuat merinding siapapun yang mendengarnya. Walaupun aku makan daging, tapi aku juga suka menyantap telur burung lain. Ini adalah sepenggal kisahku. Di pagi yang cerah, 4 burung pipit sedang bercanda penuh keakraban. Beberapa saat kemudian, pandangan mereka tertuju ke arah dahan yang lebih tinggi. Di atasnya, seekor burung bertengger memandangi mereka. Ia layaknya seorang raja yang bijaksana. Warna hitam yang membalut tubuhnya semakin membuatnya tampak berwibawa. Hai, burung kecil yang lucu. Aku adalah burung yang tersesat. Aku meninggalkan wilayahku karena di sana banyak pemburu yang mengincar kami. Bolehkah untuk beberapa hari ini aku tinggal bersama kalian? Aku akan menjadi sahabat terbaik dan siap membantu kalian. Tentu, teriak burung pipit riang. Burung pipit senang. Ia langsung mengutarakan masalah yang sering menimpa mereka. Tampaknya mereka sangat percaya kepada gagak yang siap membantu. Kami
sedih sekali. Setiap kali kami pergi mencari makan, telur-telur kami selalu dicuri oleh ular. Ungkap Pipit. Gagak mendengarkan dengan penuh seksama, sambil ia berpikir untuk melaksanakan niat jahatnya. Baiklah, serahkan saja urusanmu padaku. Silahkan, kau cari makan, dan aku akan berjaga agar telur-telurmu tidak dicuri lagi. Dasar burung ceroboh. Mereka sama sekali tidak berhati-hati. Padahal aku baru saja dikenalnya. Sekarang saatnya aku menikmati telur-telur ini. Nyam nyam nyam. Lezat sekali telur ini. Gagak merasa lapar lagi. Tanpa keraguan, telur-telur itu disantapnya. Saking lahapnya, tidak memedulikan sekitarnya. Tanpa disadari, seekor cicak mengawasi perbuatannya. Hari mulai sore, saatnya burung-burung Pipit beristirahat dan kembali ke sarang. Apa yang terjadi ketika mereka tiba? Pipit sungguh terkejut dengan apa yang dilihatnya. Telur-telurnya pecah berserakan. Siapakah pelakunya? Ular tak pernah meninggalkan cangkang seperti ini. Hai burung Pipit, aku sangat kasihan melihatmu. Aku tahu pelakunya adalah gagak yang licik. Aku melihatnya sendiri. Cicak. Keesokan harinya, gagak menghampiri mereka. Ia tampak bersedih. Maafkan aku, burung-burung kecil yang lucu. Saat aku menjaga telurmu, ada burung elang mau mendatangi telurmu. Lalu aku mengusirnya. Aku sangat kaget ketika aku kembali. Telur-telurmu sudah pecah. Aku berjanji, hal itu tak akan terjadi lagi. Ungkap gagak tampak penuh penyesalan. Keempat burung Pipit pergi agak jauh dari sarangnya. Mereka bermusyawarah di dekat rumah penduduk. Kita harus memberi pelajaran kepada gagak agar dia tahu kesalahannya. Oke, kita bagi tugas. Ada yang menyiapkan tempat dan ada yang mematuk dahan pohon nangka agar getahnya keluar. Ayo, kumpulkan getah sebanyak-banyaknya. Lalu kita taruh di sekeliling sarang. Mereka bergotong royong. Keesokan harinya, gagak melaksanakan tugasnya menjaga telur. Di balik semak-semak, burung Pipit memperhatikan dengan seksama. Hei, lihat. Gagak itu mulai mendatangi telur-telurmu. Bisik Pipit. Belum sampai gagak di telur itu, tiba-tiba kakinya terasa lengket dan tidak bisa bergerak. Gagak, perbuatanmu sudah terungkap. Kamu tidak perlu mengelak. Jika benar ular yang memakan telur-telurku, pastilah dia akan menelannya dengan kulitnya. Kalaupun dimuntahkan, kulitnya pasti remuk. Cicak juga menjadi saksi atas perbuatanmu yang tidak terpuji itu, kata burung Pipit. Maafkan aku, burung Pipit. Selama ini aku telah membohongi kalian. Aku telah memanfaatkan kepercayaan dengan memakan telur-telur kalian, kata burung gagak. Baiklah, kami maafkan. Tapi kau harus berjanji untuk tidak mengulangi perbuatanmu lagi, kata burung Pipit. Nah, anak-anak, demikianlah dongeng
cerita berjudul Gagak Sang Pembohong. Sekarang tugas kalian adalah menjawab pertanyaan dari ibu. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan sang gagak? Iya, sang gagak membohongi keempat burung pipit dengan alasan ia telah meninggalkan wilayahnya karena banyak pemburu. Tetapi ketika burung pipit mempercayainya untuk menjaga telur, sang gagak memakan telur-telur burung pipit. Pertanyaan kedua, apa yang dilakukan burung pipit untuk menjebak sang gagak? Iya, burung pipit menjebak sang gagak dengan cara burung pipit mengumpulkan getah nangka sebanyak-banyaknya dan ditaruh di sekeliling sarang yang terdapat telur burung pipit. Ketiga, apakah yang kamu peroleh pada kisah di dongeng Gagak Sang Pembohong? Iya, kita harus bisa menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh orang lain. Dan kita tidak boleh berbohong. Nah, anak-anak, dari cerita dongeng Gagak Sang Pembohong tadi, kalian bisa ambil hikmahnya. Kalian bisa ambil pelajarannya bahwa kita harus bisa menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh orang lain. Dan kita tidak boleh berbohong. Nah, anak-anak cerdas, sekarang mari kita simak teks berikut, kemudian temukan kosakata yang ada dalam teks, dan kemudian temukan persamaan katanya. Upacara Hari Sumpah Pemuda. Upacara berlangsung hikmat. Upacara diikuti seluruh siswa dan guru. Pembina upacara memberi pengarahan. Pembina upacara berpesan agar siswa terus rajin belajar agar berguna bagi tanah air. Seluruh siswa harus bersatu membangun bangsa. Kemudian ada petugas yang membacakan naskah Sumpah Pemuda. Nah, anak-anak, dari teks ini coba kalian cari kosakatanya. Ayo kita mulai. Iya, yang pertama adalah hikmat. Yang kedua, tanah air. Yang ketiga, bangsa. Yang keempat, bersatu. Yang kelima, sumpah. Nah, dari kosakata ini, mari kita cari persamaannya. Dengan mencari persamaannya, kita juga akan dapat mengetahui makna dari kosakata ini. Nah, sekarang pilihlah kata berikut yang memiliki arti sama. Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Nomor 1, tanah air. Sama artinya dengan tanah kelahiran. Tanah kelahiran adalah tempat di mana kita dilahirkan. Berarti tanah air kita adalah Indonesia. Nomor 2, bangsa. Sama artinya dengan masyarakat. Yang ketiga, sumpah. Sama artinya dengan ikrar. Yang keempat, hikmat. Sama artinya dengan khusyuk. Nomor 5, bersatu. Sama artinya dengan berkelompok. Nah, ini adalah kita sudah belajar tentang persamaan kata atau sinonim.
Anak-anak cerdas, masih ingatkah kamu bagaimana langkah-langkah menulis cerita berdasarkan gambar? Mari kita ingat kembali langkah-langkah menulis cerita berdasarkan gambar. Yang pertama, amati gambar dengan seksama. Yang kedua, tuliskan kalimat-kalimat yang sesuai dengan gambar. Yang ketiga, susunlah kalimat-kalimat tersebut menjadi cerita yang padu. Nah, di papan sudah ada contoh cerita gambar berseri. Kamu perhatikan setiap peristiwa pada setiap gambarnya. Oke, peristiwa pertama, kira-kira apa ya? Oh iya, itu adalah Siti yang berkunjung ke rumah kakek dan neneknya. Jadi, peristiwa yang pertama ini menggambarkan, misalnya kita kasih nama anak ini adalah Siti. Siti yang berkunjung ke rumah kakek dan neneknya yang ada di desa atau yang ada di kampung ya. Yang kedua, peristiwa kedua adalah misalnya nih Siti. Siti nih yang pakai kerudung ini, Siti punya banyak teman di desa kakek dan neneknya. Dan Siti sedang bermain bersama teman-temannya. Yang ketiga, gambarnya adalah Siti dan keluarganya sedang bercakap-cakap atau berbincang-bincang dengan kakek dan neneknya di ruang keluarga dengan penuh keakraban. Nah, setelah kita membuat kalimat pada setiap peristiwanya, kita padukan kalimat itu agar menjadi cerita yang baik. Mari kita lihat contoh dari Ibu. Gambar pertama. Ini gambar pertama ya. Pada saat libur sekolah, Siti dan keluarganya pergi ke rumah kakek dan nenek di desa Sukajaya. Siti sangat gembira bertemu kakek dan neneknya. Siti mempunyai banyak teman di desa tempat tinggal kakek dan neneknya. Setelah beristirahat, Siti bermain gebokan batu bersama teman-temannya. Siti merasa sangat senang. Setelah selesai bermain, Siti pulang ke rumah kakek dan neneknya. Siti kemudian mandi dan makan bersama dengan semua anggota keluarga. Mereka berbincang-bincang dengan suasana akrab di ruang keluarga. Nah, ini adalah contoh cerita sederhana yang Ibu buat. Kalian bisa membuat dengan kalimat yang lain. Ya, yang penting sesuai dengan gambarnya. Sudah jelas, anak-anak? Mari kita lanjut. Sekarang kita akan membuat kalimat menggunakan kosakata tentang kehidupan sosial. Dari kosakata tentang kehidupan sosial tersebut, kamu bisa membuat kalimat. Kalimat merupakan gabungan dari beberapa kosakata. Contoh kosakata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Yang pertama, anak yatim, anak yang tidak mempunyai bapak lagi. Yang kedua, berkunjung, artinya pergi atau datang untuk menengok atau menjumpai. Yang ketiga, pandai, artinya cepat menangkap pelajaran dan mengerti sesuatu. Yang keempat, menyantuni, artinya mengasihi atau menaruh belas kasihan. Nah, mari dari kosakata tadi kita buat kalimatnya. Yang pertama, anak yatim. Mari kita lihat contoh Ibu. Ani adalah seorang anak yatim. Yang kedua, berkunjung. Janet berkunjung ke rumah Tristan. Yang ketiga, pandai. Inaya, anak yang pandai. Yang keempat, menyantuni. Contohnya, setiap orang berkewajiban menyantuni anak yatim.
Nah, ini adalah contoh dari ibu. Kalian bisa membuat dengan kalimat yang lain. Intinya, kamu dalam membuat kalimat tadi harus ada kata anak yatim, berkunjung, pandai, dan menyantuni. Bisa ya anak-anak? Demikian pembelajaran kita hari ini di tema 3, subtema 4, muatan pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 2 SD. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian. Salam sehat dan tetap semangat.